sebelah kiri ada Menteri Kebudayaan yaitu Ibu Della Isranti, dan di sebelahnya lagi ada pengelolaan di bidang bisnis yaitu Ibu Adila Sundari, dan di sebelah kanan saya ada guru bahasa Indonesia yaitu Ibu Lisa Ardianti, dan di sampingnya lagi ada Menteri Pendidikan yaitu Ibu Nia Septiani. Mari kita beri tepuk tangan pada para panelis-panelis kita. Baik, kita akan mulai diskusi panel kita pada pagi hari ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Penyediaan jasa pendidikan dan tenaga kerja profesi Indonesia perlu dikendalikan dengan aturan kewajiban berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan kewajiban berbahasa Indonesia di semua sektor sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 33 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan perlu segera diwujudkan. Baik, di sebelah kiri saya sudah ada pengelolaan di bidang bisnis yaitu Ibu Akila Sundari. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang penggunaan bahasa Indonesia di dalam sektor bisnis atau di dalam dunia pekerjaan? Ya, jadi untuk menjalankan suatu bisnis dengan baik tersebut, seseorang memerlukan sikap yang baik, memiliki kreativitas, cekatan, dan memiliki bahasa Indonesia yang baik. Jadi bahasa Indonesia memiliki peran sebagai alat komunikasi utama dalam bisnis. Indonesia terdiri dari banyak daerah. Setiap daerah tersebut memiliki bahasa daerah tersendiri yang membedakannya dengan daerah-daerah yang lain. Seorang pelaku bisnis juga dapat berbicara dengan seorang pelaku bisnis. Seorang pelaku bisnis juga dapat berbicara dengan seorang pelaku bisnis lain yang berasal dari daerah lain. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, seorang dapat mengerti apa yang disampaikan dengan baik. Bahasa bisa memperlancar berjalannya roda bisnis. Bahasa Indonesia juga dapat menghubungkan masing-masing pihak, sehingga hal tersebut dapat membantu memperluas relasi bisnis ke berbagai daerah. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam menyampaikan tujuan, gagasan, dan pendapat. Menggunakan bahasa Indonesia, komunikasi dapat berjalan dengan baik. Bahasa Indonesia membantu seseorang untuk mendapatkan banyak informasi dari berbagai daerah. Hal tersebut dapat mendorong para pelaku bisnis untuk lebih kreatif dalam menciptakan ide-ide baru. Para pelaku bisnis juga dapat memberikan pendapat dengan baik sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman yang dapat memutuskan hubungan dalam berbisnis. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat membantu menjalankan bisnis dengan baik. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam bidang bisnis, para pelaku bisnis dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Para pelaku bisnis dapat memperluas relasi dengan para pelaku bisnis lainnya yang berasal dari berbagai daerah. Sehingga hal tersebut dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka serta dapat meningkatkan keuntungan yang mereka hasilkan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Akila atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Akila. Baik, di sebelah kiri saya juga sudah ada Menteri Kebudayaan yaitu Ibu Adila Isranti. Ibu Adila Isranti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sangat baik sekali ya Ibu. Nah, Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tentang bahasa Indonesia dalam kebudayaan kita? Baik, saya akan menjawab. Hubungan bahasa dan kebudayaan memang erat sekali, bahkan sering sulit mengidentifikasi hubungan antara keduanya karena mereka saling mempengaruhi, saling mengisi dan berjalan berdampingan. Menurut Nabawan, ada dua macam hubungan bahasa dan kebudayaan, yakni bahasa adalah bagian dari kebudayaan atau filogenetik, dan dua, seseorang belajar kebudayaan melalui bahasanya atau ontogenetik. Sedangkan fungsi bahasa dan kebudayaan diperinci Sibrani menjadi tiga, yaitu 1. Sarana perkembangan kebudayaan, 2. Jalur penerus kebudayaan, 3. Inventaris ciri-ciri kebudayaan. Sebagai sarana kebudayaan, dilihat dari
seperti dimaklumi penerima kebudayaan hanya bisa terwujud apabila budaya itu dimengerti, dipahami, dan dijunjung masyarakat pemakai bahasa itu. Bahkan sering dinyatakan bahwa kebudayaan dapat terjadi apabila ada bahasa, karena bahasalah yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan. Sekian. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Adela. Kita beri aplaus juga untuk Ibu Adela yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa kepada Ibu Dela Isranti dan Ibu Akila Sundari. Sekarang kita ke sebelah kanan ada Ibu Guru Bahasa Indonesia yaitu Ibu Lisa Ardianti. Bagaimana kabarnya Ibu Lisa? Alhamdulillah baik. Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia mengajar? Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Langsung saja, peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan interaksi dengan lawan tutur. Bahasa juga dapat dijadikan sebagai identitas seseorang di setiap daerah maupun negara. Setiap daerah maupun negara tentu memiliki kekhasan dalam berbahasa, khususnya di Indonesia yang merupakan negara dengan keanekaragaman suku dan budaya. Tentu memiliki bahasa yang beragam. Namun, bangsa Indonesia memiliki bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam bahasa negara, salah satunya pada bidang pendidikan. Berdasarkan hal ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, perlulah dan pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia perlu dijadikan sebagai mata pembelajaran di lembaga pendidikan? Secara umum, bahasa sangat mempengaruhi intelektual, emosional, dan sosial pada peserta didik. Bahasa menjadi penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mampu membantu peserta didik dalam mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa dapat membekali peserta didik untuk mampu menyampaikan gagasan, perasaan, dengan disertai kemampuan analitik dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, kita harus mempelajari ilmu pendidikan tentang bahasa maupun sastra Indonesia. Agar kita dapat belajar dan mengetahui bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama bagi calon pendidik bahasa Indonesia dirasakan memang sangat penting, karena ketika seorang pendidik memberikan pengajaran kepada anak-anak didikannya, ia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila seorang pendidik menggunakan bahasa yang kurang baik, maka akan dicontoh oleh anak-anak didikannya. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Guru Bahasa Indonesia yang Masya Allah luar biasa sekali ya jawabannya. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir ada Menteri Pendidikan yaitu Ibu Nia Septiani. Ibu Nia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah, baik sekali ya adik-adik. Bagaimana tanggapan Ibu Nia tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Moderator. Langsung saja. Berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi modal dasar belajar dan perkembangan peserta didik. Mata pelajaran bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar peserta didik mampu mendengar, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis. Kompetensi dasar yang dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari 3 hal yang saling berhubungan
berhubungan dan saling mendukung. Ketiga hal tersebut adalah bahasa, pengetahuan tentang bahasa Indonesia, sastra, memahami, mengapresiasi, menanggapi, menganalisis, dan menciptakan suatu karya. Literasi, memperluas kompetensi berbahasa Indonesia khususnya yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Pengembangan kurikulum termasuk pembelajaran bahasa Indonesia merupakan konsekuensi logis. Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu untuk menjawab tantangan perkembangan teori pembelajaran bahasa terkini. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembelajaran bahasa Indonesia dapat mengantar peserta didik untuk lebih mampu. Sekian dari saya. Terima kasih ya atas tanggapannya Ibu Menteri Pendidikan. Mari kita beri tepuk tangan kepada Menteri Pendidikan. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini kita memiliki beberapa pertanyaan kepada para panelis kita. Yang pertama ditujukan kepada Ibu Akila, di mana Ibu Akila ini adalah pengelolaan di bidang bisnis. Pertanyaannya yaitu, apakah peran bahasa Indonesia di dalam dunia bisnis? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi, bahasa Indonesia itu memiliki peran sebagai alat komunikasi utama dalam bisnis. Indonesia terdiri dari banyak daerah. Setiap daerah tersebut memiliki bahasa daerah tersendiri yang membedakannya dengan daerah-daerah yang lain. Seorang pelaku bisnis juga dapat berbicara dengan seorang pelaku bisnis lain yang berasal dari daerah lain dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, seseorang dapat mengerti apa yang disampaikan dengan baik. Bahasa bisa memperlancar berjalannya roda bisnis. Bahasa Indonesia juga dapat menghubungkan masing-masing pihak, sehingga hal tersebut dapat membantu memperluas relasi bisnis ke berbagai daerah. Ya, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai sarana dalam menyampaikan tujuan, gagasan, dan pendapat. Menggunakan bahasa Indonesia, komunikasi dapat berjalan dengan baik. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dengan mudah menyampaikan tujuan, gagasan, dan pendapat. Bahasa Indonesia membantu seseorang untuk mendapatkan banyak informasi dari berbagai daerah. Hal tersebut dapat mendorong para pelaku bisnis untuk lebih kreatif dalam menciptakan ide-ide baru. Para pelaku bisnis juga dapat memberikan pendapat dengan baik sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman yang dapat memutuskan hubungan dalam berbisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban ini. Bagaimana para panelis yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Ibu Anela? Bagaimana dengan Ibu Lisa dan Sia? Ya. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada Ibu Guru Bahasa Indonesia. Ibu, mengapa pembelajaran bahasa Indonesia perlu dijadikan sebagai mata pembelajaran di lembaga pendidikan? Terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia perlu dijadikan sebagai mata pembelajaran di lembaga pendidikan? Secara umum, bahasa sangat mempengaruhi intelektual, emosional, dan sosial pada peserta didik. Bahasa menjadi penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan mampu membantu peserta didik dalam mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa dapat membekali peserta didik untuk mampu menyampaikan gagasan, perasaan dengan disertai kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Bahasa Indonesia telah diiklankan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sejak itulah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa kepada Ibu Guru kita, yaitu Ibu Lisa.
Baik, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Lisa atas pertanyaannya. Nah, baik, sekiranya dari jawabannya Ibu Guru kita Ibu Lisa ada yang mau menanggapi para panelis? Ibu Nia? Tidak, terima kasih. Nah, bagaimana dengan Ibu Adela atau enggak Ibu Akil? Tidak. Oh, terima kasih. Jadi kesimpulan diskusi panel pada pagi hari ini adalah penggunaan bahasa Indonesia dikategorikan sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh manusia setelah bahasa pertama. Ketika anak keluar dari lingkungan keluarganya, maka ia mengenal bahasa kedua. Hampir 100% orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua mereka. Hal ini dilakukan agar makhluk sosial bisa berinteraksi satu sama lain mulai dari Sabang sampai Merauke. Penggunaan bahasa Indonesia sangat penting karena apabila melihat latar belakang kultur bangsa Indonesia yang beraneka ragam, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, dan bahasa resmi. Sehingga bahasa Indonesia wajib dipakai seluruh rakyat Indonesia. Selain sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia wajib dipakai guna melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri dari pengaruh bahasa asing. Sekian kesimpulannya, terima kasih. Baik, sekian diskusi panel kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir dalam diskusi panel kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam diskusi panel kita pada pagi hari ini. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nadia Septiani sebagai moderator kedua, Saya Hamdalah sebagai moderator pertama. saya Denda Lisa Abiati sebagai guru, Saya Nadia Septiani sebagai Menteri Pendidikan. Saya Denda Adela Israti sebagai Menteri Kebudayaan. Saya Akila Sundari sebagai pengelolaan bidang dan bisnis. Terima kasih atas antusiasnya untuk menonton video pembelajaran kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang masih banyak di dalam video pembelajaran yang kami buat. Sekian dari